Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas koin micin trending dalam 24 jam terakhir teman-teman. Tapi bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi tentang dunia kripto teman-teman. Oke langsung aja, kita di sini sudah di gmgn.ai ya. Bagi yang belum tahu filternya, di sini kita hanya memfilter koin dalam 24 jam aja umurnya teman-teman. Ya, kemudian untuk market cap-nya di sini minimal 10.000 ya. Kemudian untuk di izin auditnya ya semuanya dicentang, no min, no blacklist, di burn, dan juga dia top 10-nya bagus teman-teman ya. Oke, namun nggak semuanya akan kita bahas ya. Kita mungkin akan membahas 10 ya. Oke, langsung aja di sini untuk peringkat pertama ada koin SUPA. Ini koin apa? Kita langsung buka aja websitenya di bagian sini teman-teman. Nah, untuk websitenya sendiri dia langsung mengarah ke pump fund ya. Sebenarnya saya tidak tertarik dengan koin-koin yang seperti ini yang langsung mengarah ke pump fund. Seharusnya dia punya website dia sendiri ya. Dan untuk koin yang dia buat pun di sini dia baru buat satu kali. Untuk koin yang dia tahan di sini dia nggak ada menahan koin teman-teman ya. Dia hanya menahan koin Solana saja di bagian sini. Lalu dia di sini sudah CTO atau community takeover ya, sepertinya ini adalah koin meme harusnya ya. Coba kita akan coba baca untuk komentar-komentar yang ada di sini. Benar-benar hampir mencapai 1 sen. Kami mendapatkan orang-orang ini 1 sen ya. Kemudian di sini ada juga komentar dari orang ini teman-teman ya. Menganggapmu pengecut. Oke, coba lagi. Ayo teman-teman tingkatkan, mari kita dapatkan $1. Jadi dia ngajak orang untuk ngepam koin ini hingga ke $1 teman-teman. King of the Hill progress 100% ya. Kita coba cek bubble mapnya melalui pump fund teman-teman. Di sini ada dua address ya, satu 5% dan satunya itu 6% paling tinggi. Oke, nggak ada transaksi yang mencurigakan di bagian situ. Kita akan coba cek langsung di sini. Untuk developernya tentu aja udah run ya karena dia CTO. Kita akan coba cari di Twitter teman-teman. Oke, lagi nunggu dulu ya loading. Nggak tahu ini kenapa kok nggak bisa dicari. Ya, kita kayaknya nggak perlu lah untuk lanjut nyari lagian juga. Nah, ini sudah teman-teman ya. Apakah ada yang memberitakan koin ini di sini? Jadi ada yang nanya teman-teman ya. What about the fakta SUPA was sealed by Tolly de Solana? Mungkin kita akan coba translate aja. Bagaimana dengan fakta bahwa SUPA diberikan oleh Tolly, sang founder Solana, dan nama-nama besar Solana lainnya setelah pengembangnya? SUPA diberikan oleh Tolly. Tolly itu bagi yang belum tahu itu adalah founder dari Solana sendiri teman-teman ya. Anatoly teman-teman. Dan nama-nama besar Solana lainnya setelah pengembangnya. Apa iya? Kayaknya nggak mungkin deh. Market cap-nya pun di sini hanya $3 juta ya. Kalau seandainya memang dari founder Solana itu sendiri. Jangan lupa ketika Anda mengacaukan panggilan saya yang lain dan setelah itu telepon menjadi parabola. Aku bahkan bertanya apakah kamu meminta maaf tetapi kamu tidak melakukannya. Hahaha. Ya cuma ada itu aja teman-teman ya, nggak ada tweetan lain di sini. Hanya ini doang. Bahkan di sini pun this post was deleted by author. Di sini ada AI XBT ya, get back token, false treasury claims, liquidity faked by circle of wallet. Coba kita translate.
Tanda sampah, klaim berpendaharaan palsu, likuiditas dipalsukan oleh lingkaran dompet yang sama. Jadi kayaknya bubble map-nya itu tadi kalau kita lihat dia memang bagus untuk bubble map-nya ya. Cuman di sini dari AIXBT sendiri dia bilang bahwa likuiditas itu dipalsukan oleh dompet yang sama, teman-teman. Berarti orangnya itu aja kayaknya, teman-teman ya. Untuk sniper di sini 4/70. Ini lumayan kecil ya. Is that okay? Kemudian untuk blue chipnya 0,9%, top 10-nya bagus tentu aja, auditnya juga bagus tentu saja. Di sini untuk smart, untuk smartnya pun bahkan paper hand semua di sini. Jadi jelas tidak meyakinkan. Tapi ada satu akun Twitter ya, yang dia itu centang biru. Jadi kalau kita cek akun Twitternya, ini akun Twitter siapa teman-teman? Tapi dia bahasa Cina ya, bisa nggak kita translate ke bahasa dolar PP 1000 USDT. I again swarm pam ya, kurang jelas ya, ini bahasa Cina soalnya. Bisa nggak diginiin translate ke Indonesia? Kayaknya nggak bisa juga teman-teman ya. Jadi saya juga nggak ngerti bahasa Cina teman-teman. Tapi di sini kalau ngelihat dari akunnya sih ya, ini akun bagus karena dia bergabungnya itu Mei 2024. Pengikutnya ada 18.800 orang. Kemudian di sini untuk postingannya ada sekitar 2237 teman-teman. Oke. Apakah kalian akan membeli koin ini ya? Kalau saya tentu saja tidak teman-teman ya. Sangat tidak meyakinkan sama sekali. Tapi di sini untuk blue chip ownersnya pun dia owner paling besarnya pun hanya 0,54% ya, dan dia pun hanya megang satu koin ini teman-teman untuk blue chipnya. Selebihnya 0,0 semua teman-teman sampai ke bawah. Kemudian bodygen ya, dia dibeli dari mana saja, dari Photon, dari BullX, dari Trojan. Apakah bubble map ini berbeda dengan yang di Pump-Fund teman-teman? Ya bagi yang belum tahu ya, bubble map di GMGN ini ya, ini biasanya beda teman-teman kalau kalian ngecek dengan bubble map yang ada di DX Screener juga teman-teman. Jadi biasanya datanya itu lebih lama teman-teman. Kemudian di sini snapshot at 51 menit ago. Jadi di sini ada sebuah lingkaran ya. Ini kalau kita cek nggak ada di sini ya. Nah, dia megang 0,051 untuk lingkaran ini kecil sih. Jadi secara bubble map memang aman teman-teman ya, tetapi tidak ada hal-hal yang meyakinkan, bahkan dari segi website dan cuitan-cuitan di Twitter juga sangat tidak meyakinkan teman-teman. Oke, kita akan balik lagi. Nah, di sini ada koin Cupid ya, dia dari Moonshot teman-teman. Dia juga udah ngiklan di DEX Screener. Kenapa dia ngiklan di DEX Screener dan apakah harus dia mengiklan di DEX Screener? Apa bagusnya koin ini teman-teman? Sepertinya ya, ini adalah koin meme. Ya, kelihatan dari gambarnya Cupid Soul. Pengikutnya sedikit, hanya 1000 ya. $15.000 di burn untuk culture Cupid. Okay, love is in the air and the water too. Cupid swimming through wave of romance. Whether is a gentle note or perfectly aimed arrow ya. Jadi kalau seandainya kalian entry-nya itu cepat teman-teman, dia kan sekarang market cap-nya itu ada di, ini market cap-nya mana ya? 784.000. Dia 700 ribuan ya. Mungkin kalian bisa sedikit aman teman-teman. Karena kayaknya kalau dari cara dia melakukan promosi ya, dia di sini melakukan burn senilai $15.000. Kemudian dia juga ngiklan tadi di DEX Screener ya teman-teman.
Berarti dia mungkin akan melakukan pump juga untuk koinnya, mungkin at least ke $1 juta lebih ya. Tapi sayang sekali di sini untuk market cap-nya itu pun sudah di angka 760.000 teman-teman. Paling sisa sedikit saja teman-teman. Kita pun nggak tahu koin ini apakah dia memang akan diteruskan atau tidak ya. Karena dia pun di sini belum community takeover teman-teman. Oke, yang di burn pun baru 3,34% ya, baru sedikit teman-teman. Oke, untuk Twitternya ya, apakah ada orang-orang yang membicarakan dia atau tidak teman-teman? Untuk orang-orang yang membicarakan dia di sini, akun-akunnya pun ada satu akun di sini, Philip Skoll ya, dia punya 14.300 followers. Tetapi dari yang saya ikuti itu hanya sedikit yang mengikuti dia teman-teman. Di sini dia bilang narasi solid sejak hari Valentine akan datang, mainkan perjudian untuk saat ini, bulan atau debu. Penurunan yang lebih besar mungkin terjadi 1,1 juta. Jadi ini adalah koin meme untuk memperingati hari Valentine sepertinya teman-teman. Hari Valentine itu kalau nggak salah tanggal 14 ya. Penurunan yang lebih besar mungkin terjadi. Jadi dia ingin berjudi dengan koin ini teman-teman. Oke, sesudah ini ada dari Muze ya. Tapi followersnya cuma sedikit, jadi kita abaikan saja teman-teman. Bricks juga sedikit. Ini juga sedikit. Nah, ini ada satu dari David Crypto Scam Hunter teman-teman. Di sini dia membuat gambar ya, scammer bot. Bot even other bot scan complete. Kok di sini dia tulisnya complete bukan complete ya. Scammer bot even not. Jadi dia mengatakan bahwa token ini mempunyai scammer bot yang banyak teman-teman. Developer membeli 34,3 juta koin, membakar semua, membeli kembali pasukan besar atau supply yang banyak, tapi dia belinya itu pakai bot teman-teman. Oke, jadi jelas ini bukan koin yang bagus teman-teman ya. Koin Kopet resmi. Jadi kalau kalian mau sedikit berjudi dengan koin ini ya silakan saja teman-teman ya. Oke, di sini untuk snipernya 2/70, blue chip 0,5% ya. Top 10-nya bagus tentu aja. Small di sini nggak ada. Call ada satu dari Muhammad ETH. Muhammad ETH ini dia ini saya sering lihat ya kalau dia ini sering beli-beli koin. Apakah dia ada mengumumkan sesuatu di sini teman-teman mengenai koin ini? Cupid, kita akan coba cari. Bahkan dia sendiri tidak ada mengumumkan sesuatu di akunnya teman-teman. Buy the dip and hold simple. Ya nggak ada sesuatu yang dia umumin di sini teman-teman mengenai koin ini teman-teman. Oke. Snipersnya pun masih ada 0,26%. Insidersnya teman-teman bukan sniper, sorry. Visionersnya 49. Untuk ownetnya pun 0,5% ya, kecil, jadi nggak bisa dianggap juga untuk visionersnya teman-teman. Dari yang saya ikutin nggak ada yang ngikutin dia. Insiders ya, insidersnya di sini ada satu, dia menguasai 0,26% supply, nggak terlalu besar sih teman-teman. Ada bot Degen dari GMGN sama BullX, paling di sini yang berbeda dari PP Boost ya. Jadi koin ini adalah koin yang sangat-sangat tidak meyakinkan teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi untuk koin selanjutnya, mungkin koin Mooner.
Oke, di sini nggak ada akun Twitter ya, nggak ada, websitenya juga nggak ada teman-teman. Mungkin langsung kita skip aja lah ya untuk koin-koin yang seperti ini. Kemudian ada koin OPS teman-teman, dia di sini ada X-nya, tetapi nggak ada websitenya ya. Seharusnya koin-koin seperti ini tuh dia mengandalkan hype teman-teman biasanya. Tapi dia di sini langsung mengarah ke akun ya, bukan mengarah ke post. Ya bahkan di sini pun followersnya pun cuma sedikit. Ya, nothing spesial kalau saya lihat. Saya menukar tali sepatu ungu menjadi sebuah rumah. Gimana caranya? Jadi dia punya tali sepatu, terus dengan tali sepatu ini dia bisa beli rumah teman-teman. Trading a purple soul nice up to house. Mungkin dia beli koin ini ya. Apakah ini koin dia sendiri? 9KB. Kayaknya bukan itu yang dimaksud. A YouTuber just offered me a PC. Got an offer for an iPad as well. Who can top that shit? What are you guys giving me for this fucking purple soulless? TikTok is live ya. Dia ini bukan siapa-siapa lah teman-teman ya. Nggak ada hal-hal yang spesial dari orang ini teman-teman. Dan ini pun kita nggak tahu apakah asli atau enggak dia bisa menukar tali sepatu dengan koin ini. Dan bahkan kita pun juga nggak tahu attention-nya itu apa untuk koin ini sehingga nanti harganya itu bisa terbang. Dan untuk market cap-nya di sini 400.000 dolar ya, 396.000 ya, anggap aja 400.000 dolar teman-teman. Tapi ordernya lumayan banyak juga ya. Untuk volumenya 7 juta dolar. Blue chipnya banyak, mungkin sorry bukan yang itu ya, yang ini teman-teman. Market cap-nya itu adalah 307.000 dalam waktu 1 jam teman-teman. Ya agak nggak masuk akal, dia udah CTO community takeover, berarti ini kemungkinan koin meme ya harusnya ya. Sempat menyentuh 6,41 juta dolar dan sekarang udah dibanting ke 300.000 dolar teman-teman. Oke. Apakah ada yang membicarakan dia di Twitter, di X sorry? Kita retry lagi teman-teman. Nah, di sini ada satu akun pengikutnya banyak ya, hingga 23.000 followers. Dia mengatakan bahwa dia punya rekomendasi untuk koin ini ya, teman-teman. Tetapi dia masih nyuruh Dior. Ya. Pengembang OP Solana adalah mengambil bagian dalam tantangan barter dimulai dengan satu tali sepatu ungu dan bertujuan untuk menukarnya dengan sebuah rumah. Perjalanan ini terinspirasi oleh tantangan satu penjepit kertas merah. Jadi sepertinya itu bukan rumah yang sudah dibeli teman-teman, tetapi yang akan dia beli teman-teman ya. Jadi dia punya tujuan untuk itu teman-teman, untuk membeli rumah. Oke, kita kembali lagi mungkin ke akun Twitter yang lain. Pengikutnya hanya 1.000 ya. Nah, di sini ada dari SkyGao. Dia bilang apa? Berbicara dengan pengembang di OPS saat ini, mereka sedang membangun landasan yang layak. Ingin melihat orang saya menjalankan hal ini. Saya akan memberikan iPad kepada teman tersebut, tetapi dia harus mengirimkan MF ini ke 10 juta dolar. Kayaknya tokennya ya, market cap dari tokennya ya ini yang dimaksud. Jadi kalau seandainya market cap dari tokennya itu menyentuh 10 juta dolar, si developernya itu akan diberikan iPad teman-teman oleh akun Twitter ini teman-teman. Kita akan coba kembali lagi. Dia di sini bilang untuk
akunnya sih pengikutnya dikit ya, tetapi dia di sini bilang Farcoin Well baru saja membeli 2.700 dolar dari koin OPS di market cap 753 teman-teman, 753.000, dan sekarang lagi dibanting sih, sudah di 293-an teman-teman. Mungkin kayaknya nggak ada lagi ya, kita akan lanjut lagi ya. Smartnya ada 6, untuk holdingnya hanya 0,6 ya. Untuk call di sini ada 1 orang, tapi pengikutnya pun hanya 37 ya, jadi nggak bisa lah kita anggap untuk call dari yang seperti ini teman-teman. Langsung kita skip aja mungkin ya, coba kita tunggu terlebih dahulu. Hanya 69 orang teman-teman, kita abaikan saja langsung. Untuk BC ownersnya ada 31 dan ownernya itu paling tinggi adalah 0,27 ya, terlalu sedikit juga. Kemudian di sini insidersnya ada 1, dia ownernya itu 0,56, jadi insidernya pun punya kepemilikan yang lebih besar ya dari bahkan BC ownernya teman-teman, untuk peringkat 1-nya bahkan, sekaligus peringkat 2-nya bahkan. Phishing walletnya di sini ada 3, bahkan untuk phishing walletnya juga teman-teman ya, dia punya kepemilikan yang lebih besar teman-teman daripada BC ownernya sendiri. Bodygen dia dari Pattern, dari GMGN, BullX, Trojan. Ini kesimpulannya adalah coin meme sih teman-teman ya. Untuk kepemilikan terbesar itu 3,12, tetapi dia ini tidak termasuk BC owner, jadi dia nggak nge-hold koin-koin yang besar itu teman-teman ya, yang ada di market cap ya tentunya. Kemudian di sini ada MaxC teman-teman, yang paling terkenal mungkin si MaxC ini ya, 2,48% teman-teman. Ada juga dari Binance 0,38%, mana tadi, ada juga dari KuCoin ya, OKX. Sepertinya nama-nama besar sudah membeli teman-teman. Dari Coinbase ya, bagi kalian yang ingin berjudi dengan koin meme ini ya, silakan saja teman-teman, taruh uang yang siap hilang ya. Lagian dia juga pun masih dalam koreksi teman-teman, dari 6 juta ke 300.000 dolar teman-teman ya. Karena juga untuk kepemilikannya juga nggak ada ini teman-teman, nggak ada yang punya kayak 10% gitu, nggak ada, aman-aman semua. Mungkin kita coba cek bubble mapnya ya. Dari segi bubble mapnya pun di sini paling ini kalau ditotalin nggak sampai 5% sih teman-teman. Ini pun dari segi bubble mapnya pun juga aman sih teman-teman. Ya bagi yang mau mencoba silahkan teman-teman ya. Ada akun Twitter yang punya pengikut banyak pun ngomongin dia teman-teman, dan juga wallet-wallet dari exchange besar pun beli teman-teman ya. Oke, kita akan coba kembali di sini, kita akan coba share AI, share Alpha ya. Nah di sini kita akan coba buka akun Twitternya, dia juga udah ngiklan di Dex Screener teman-teman. Share Alpha, Lead, Dominate, and Conquer, Solana Telegram. Pengikutnya hanya 1000, tetapi dari yang saya ikuti ini ada 11 orang yang ngikutin dia teman-teman. Ya kayaknya ini adalah koin, harusnya ini koin meme ya. Coba kita lihat website yang terlebih dahulu.
Lahir di blockchain Solana, share alpha adalah perwujudan utama dari kekuatan, strategi, dan dominasi finansial, terinspirasi oleh etos kepemimpinan elit dan tekad yang tak tergoyahkan. Share alpha berdiri sebagai mercusuar bagi mereka yang bernavigasi batas digital dengan kecerdasan dan kekuatan. Di dunia yang penuh dengan volatilitas, kami bergerak dengan presisi memimpin, menetapkan standar dan mengamankan masa depan keuangan yang terdesentralisasi. Bergabunglah dengan Legion Alpha dan klaim tempat Anda di puncak. Di sini kata-kata yang menarik ya, mengamankan masa depan keuangan yang terdesentralisasi. Di sini sudah ada bot, terus di sini ada bot lagi ya. Saya juga kurang ngerti ini maksudnya apa. Mengamankan masa depan keuangan dengan terdesentralisasi, tetapi gambarnya hanya seperti ini. Bahkan untuk aplikasinya sendiri pun nggak ada. Do you have a roadmap? Mungkin kita coba cek untuk roadmapnya ya. Kita translate aja langsung untuk websitenya. Memulai peluncuran resmi secara alpha di blockchain Solana, membangun komunitas yang kuat, menjalankan kampanye, membangun komunitas yang kuat, dia bilang. Ya, coba kita cek telegramnya, apakah banyak ya. Bahkan telegramnya pun di sini hanya 677 subscriber teman-teman. Harusnya untuk koin yang baru launching 16 jam itu masuk akal, tetapi kita coba cek langsung aja dari sini ya. Apakah dia sudah dibanting? Ya jelas sekali dia sudah dibanting. Dari 2,7 juta dolar market cap sekarang hanya sisa 306.000 market cap. Mungkin kita akan coba cek untuk pencarian ya. Ini akan kita close terlebih dahulu. Di sini a wallet send Solana to numbers wallet with tell a box supply of the token. Di sini ada peringatan teman-teman ya, be careful with share alpha. Hati-hati dengan dompet share alpha. Share alpha mengirim Solana ke banyak dompet yang kemudian semuanya membeli persediaan token teman-teman. Ya, jadi mencurigakan sekali teman-teman ya. Berarti dia itu nggak disebar teman-teman. Kan biasanya orang itu disebar ya. Punya tokennya terlebih dahulu terus disebar. Nah ini enggak teman-teman. Jadi dia itu beli. Jadi dia punya Solana terus dibeli teman-teman. Jadi nggak kedetek sebagai mungkin insider, nggak kedetek, dan sebagai phishing wallet juga nggak kedetek teman-teman ya. Karena dia ngebeli secara langsung. Mungkin kita skip aja lah ya. Sebentar, kita akan coba cek apakah holdersnya untuk BC ownersnya ada yang bagus-bagus. Ya paling tinggi pun hanya 0,07 teman-teman. Untuk all di sini ada OKX, ada MaxG, ada Getayo, ada Binance. Saya sih kurang yakin ya kalau koin ini bakalan dibeli oleh Binance. Mungkin kita coba cek secara langsung di on chain. Bener ya, kayaknya ini memang dari Binance teman-teman. Soalnya di sini jumlah walletnya itu ada 361 juta dolar teman-teman. 361 miliar dolar teman-teman ya, bukan 361 juta. Tapi 361 miliar dolar teman-teman. Berarti ini memang bener ya. Tetapi kenapa kok dia beli teman-teman? Dia pun belinya pun di sini sedikit, hanya 0,35% supply teman-teman. Developer udah run tapi belum di CTO teman-teman. Jadi untuk roadmap keduanya ya, membangun komunitas yang kuat itu tidak tercapai seharusnya ya. Oke, kita akan coba lanjut lagi ke koin USDS ya. Ini kayaknya koin USDC ya. Di sini tetapi udah ada peringatan, Twitternya itu udah direndam teman-teman berkali-kali. Oke, tapi dia masih ngiklan. Dan dia juga mengupdate deck screener sosial medianya teman-teman.
Mungkin kita akan coba cek untuk akun Twitternya. USDS itu singkatan dari United States Service, teman-teman. Ya, ini jelas saja ini koin meme, tapi followersnya pun hanya sedikit. Ya, jadi kemungkinan ini akan hanya untuk pump and dump doang sih, teman-teman. Oke, dari websitenya pun jelek ya, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali website seperti ini. Mungkin dari segi Telegram grupnya, dia hanya 136 subscriber. Ya, jangan-jangan untuk holdersnya ada dari Binance juga ada, teman-teman ya. Saya nggak ngerti kenapa Binance beli token-token seperti ini. Bahkan inflow-nya itu lumayan gede, teman-teman, $3.000 ya, $3.644 ya. Tapi untuk ukuran Binance itu kecil lah, karena saya dia aja tadi ratusan miliar dolar, teman-teman ya. Bahkan dari peringkat 7 ke bawah ya, itu phishing wallet semua, teman-teman ini. Oke, kita akan lanjut lagi mungkin ke koin selanjutnya ya, koin AIPHA. Ada berapa sih kita review? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ke koin EIPHA, teman-teman, kita akan coba cek akun Twitternya di bagian sini. I'm EIPHA, ini alpha atau AIPA? AIPA ya. Di sini dia bilang agen AI AIPA. Jadi AI agen, teman-teman. Dia masuk narasi AI agen. Saya melacak pergerakan uang cerdas dan menganalisis tren sosial untuk membantu Anda menemukan peluang secara real time. Oke, jadi dia gunanya itu untuk melacak smart wallet, teman-teman. Lalu dia menganalisis tren dari sosial media. Pastinya itu dari X ya. Apakah banyak orang yang membicarakan koin-koin ini dan dia bagus yang dibicarakannya itu. Lalu ditampilkanlah di websitenya ya. Coba kita cek dulu untuk websitenya, teman-teman. Sepertinya ini adalah AI agen yang bagus ya. Untuk websitenya sendiri di sini kita disuruh nyari kontrak addressnya, dan di sini sudah ada sih sebenarnya, teman-teman. Jadi kita langsung klik aja, teman-teman. Token info. Dia lagi searching kontrak address ya. Kayaknya dia nyari di Twitter. Operation share kontrak address timeout. Kita coba. Nah, di sini dia berhasil nyari. Adalah agen AI Web3 mutakhir yang menggabungkan pelacakan uang cerdas real time dengan analisis sentimen sosial. Dengan memantau transaksi blockchain dan tren media sosial, ini mengidentifikasi potensi peluang investasi dan pergerakan pasar. Sistem ini memproses sejumlah besar data on-chain dan sinyal sosial untuk memberikan pengguna wawasan yang tepat waktu mengenai proyek-proyek yang sedang berkembang dan dinamika pasar. Melalui algoritma AI yang canggih, ia menganalisis informasi yang dikumpulkan dan menyampaikan secara komprehensif. Oke, tujuan dari AI ini bagus, teman-teman ya. Di sini ada 16 pencarian mengenai koin ini. Show more ya, ada 30. Dia juga bisa nyari untuk akun Twitternya ya. Di sini ada 30 pencarian mengenai koin ini, teman-teman. Oke, dia bilang mengidentifikasi potensi ya. Tetapi di sini kita nggak ngelihat loh saran dia apakah beli atau enggak, teman-teman. Dia cuma bilang mengidentifikasi potensi. Jadi kalau cuma nyari di Twitter aja buat apa gitu kan? 16 promotion, 12 smart money.
Dia memberikan informasi untuk wallet dev-nya juga. Terus apa lagi di bagian sini? Token distribution. Oh, dia juga ngasih bubble map, teman-teman. Oh, enggak, dia bukan ngasih bubble map ke website dia sendiri, tetapi dia pakai website orang, teman-teman. Ada satu wallet yang megang 7,15% ya. Ya, terus apa yang dia berikan di sini? Tidak ada rekomendasi jual beli ya, dia menganalisis sentimen, dia bilang. Tapi dia di sini bilang untuk membantu user membuat decision gitu. Jadi kalau seandainya masih si user juga yang bikin decision, ya untuk apa tokennya seperti ini, teman-teman? Kan kalau seandainya nyari kayak smart wallet ya, paling ini sih 16 promotion ini yang kita nggak tahu ya. Kalau cuman ngelihat kayak smart money itu ada berapa, deskripsinya ya, kemudian dari cuitan-cuitan di Twitter kan dari sini juga bisa. Dari sini, dari pencarian sini kan juga bisa. Kita coba lihat untuk pound farm-nya, teman-teman. Untuk coin yang di held, dia held coin Solana dan EIPA senilai 20 Solana. Untuk koin yang dibuatnya adalah EIPA, masih dia tahan berarti kayaknya ya. Ya, dia pun masih ngehold, mungkin dia berharap untuk membangun lagi project ini, teman-teman. Sayangnya di sini kita nggak ada yang bisa melihat roadmap-nya ya. Apakah dia akan menambahkan fitur untuk memberikan informasi bahwa nanti akan ada fitur rekomendasi beli atau enggak gitu. Ya, menurut saya ini adalah project AI yang nggak jelas saja, teman-teman ya. Blue chipnya lumayan sih, tapi smart money-nya hanya ada satu, call-nya ada satu, base ownersnya pun, ownernya pun 0,17%, cuman yang paling tinggi. Body gen, phishing walletnya malah ada yang 2%, teman-teman, untuk wallet phishing. Kalau totalin di sini top 100-nya itu 5,19. Ya, 5,19 untuk phishing walletnya ya. Koin yang biasanya kalau koin-koin seperti itu dia hanya pom sebentar aja paling ya. 500.000 dolar, 1 juta dolar itu kalian cut aja. Itu pun kalau kalian entry-nya cepat, teman-teman ya. Oke, kita akan balik lagi. Di sini kita akan coba bahas koin Ngai ya. Koin Ngai ini koin apa? Dia udah community takeover. Seharusnya ini koin meme sih seharusnya. Biasanya kalau koin-koin yang community takeover itu koin meme sih biasanya. Ini adalah koin AI juga, teman-teman. Tetapi dia pakai Telegram kayaknya ya. Untuk AI-nya, saya nggak terlalu suka koin-koin AI yang pakai Telegram. Lebih suka yang langsung pakai website, teman-teman. Generator dompet Solana andalan Anda. Buat dompet khusus yang aman dengan mudah didukung oleh Solana. Jadi kita cuma bisa bikin dompet di Solana kayaknya. Jadi untuk apa? Kalau cuma bisa bikin dompet di Solana. Coba kita cek untuk websitenya. Dia pun masih mengarah ke GitHub, teman-teman ya. Kayaknya belum jadi, teman-teman. Ya kalau belum jadi ngapain di publish? Oke, mungkin kita akan coba lanjut lagi ke Tanzania, teman-teman. Tanzania ini apa? Negara. Oke, kita akan coba kembali. Ada Mohamed Dewji Mo, Presiden Metal Group, Simba Tanzania. Apakah koin official?
terakhir publishnya itu 3 Februari ya. Sedangkan koin ini dibuat kurang dari 14 jam yang lalu teman-teman. Kurang dari 3 jam yang lalu malah. Ya nggak bagus sih ya, ini bukan koin yang bagus sih seharusnya ya. Untuk harganya dia dari 1,17 dan sekarang sisa 200.000 teman-teman. Sniper lumayan, blue chipnya sisa 1%, ya hanya ada 1%. Top 10-nya 16% ya. Coba kita lihat untuk holdersnya, dari smornya ada 5, lumayan untuk smornya. Di sini ada Coinbase. Kemudian di sini kalau kita lihat all-nya ada Robinhood juga teman-teman. Kita cek terlebih dahulu apakah benar memang dari Robinhood. Kayaknya benar teman-teman ya, karena di sini ada 10 miliar dolar teman-teman. Ada Bybit juga. Mungkin kita akan coba lihat dari Bybit. Ya ini benar teman-teman, walletnya Bybit ya, 344 miliar dolar teman-teman. Menurut saya koin ini belum jelas saja sih teman-teman, bahkan websitenya pun masih dalam bentuk GitHub teman-teman ya. Kayak masih belum niat lah teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi ke Malaysia. Ada Tanzania, ada Malaysia. Apakah dia dari orang yang sama? Coba kita cek langsung ke Pamfanya teman-teman. Ya ini Malaysia kayaknya nggak ada ya. Ya nggak ada teman-teman ya. Tetapi dari koin yang dia held di sini market cap-nya itu hancur teman-teman. 2 koin terakhirnya. Apakah akan di community takeover? Jelas ini udah di community takeover teman-teman. Tetapi di sini nggak ada websitenya ya. Nah untuk websitenya sendiri di sini mengarah ke Mahathir Mohamad. Facebook Mahathir. Dia adalah seorang former Prime Minister of Malaysia. Saya sedih karena partai yang ditubuh untuk menolak percobaan British untuk merampas negeri-negeri Melayu. Kayaknya nggak ada koin-koin yang official dari dia sih, yang dia umumin di sini. Mungkin kita akan coba lihat untuk detailnya ya. Sudah jelas di run karena ini community takeover. Dari 3 juta ke 144.000 dolar teman-teman. Berarti udah di dump. Ya probability-nya jelas saja di sini ada 2 ya. Karena kita tadi pun udah cek langsung dari Pamfanya teman-teman. Oke. Untuk search on Twitter mungkin Malaysia Dior Dr. Mahathir Mohamad came to Rux juga. Nah teman-teman ya, jadi akun ini bilang bahwa Mahathir ini dia ngepin teman-teman, tapi di sini nggak ada loh pinnya teman-teman. Berarti apa mungkin akunnya itu dihack? Soalnya cuitan dari Twitter Memewis ini ya dia bilang bahwa Dr. Mahathir Mohamad dia ngebuat token teman-teman ini. Tapi kalau kita cek langsung dari tokennya ya, nggak ada teman-teman yang dia pin di sini. Jadi agak mencurigakan teman-teman ya. Untuk snipers 1/70 ya. Holdersnya di sini smart walletnya ada 1, callnya ada 1, Johnny Fish ini siapa? Mungkin kita akan coba cek, pengikutnya lumayan banyak teman-teman, ada 223.000 dan followingnya dia hanya ada 140. Mungkin kita ikuti juga ya. Kemudian di sini CGO of Sidekik Labs, Chief Joke Officer. Nggak ada hal-hal yang menarik kayaknya. Mungkin ini coba kita cek. Oke, dia bilang untuk koin
ini. Kami sangat bersemangat untuk menjadi bagian dari papan peringkat Kaito Yapper dan inilah saatnya bagi komunitas untuk yapping kami. Kayaknya dia memang untuk memperjualbelikan ya, tetapi di sini koin yang digambar itu nggak ada teman-teman. Koin Malaysia ya, koin Malaysia itu nggak ada teman-teman. Ada bahasa China, ada bahasa Inggris yang nggak jelas teman-teman. Ya ini adalah koin Trump ya, tetapi di sini diganti gambar Trumpnya teman-teman. Dan ditulis fake teman-teman. Mungkin kita akan coba cek dari tempat lain. 3,12% ya untuk satu wallet yang ngehold. Di sini ada OKX, Gate.io, Binance, Coinbase. Saya nggak ngerti ya kenapa market besar ini ngebeli koin-koin kayak gini. Kraken juga ada teman-teman. Smart Call BC ownersnya kalau kita cek dari peringkat 1 dia hanya 0,57. Peringkat 2-nya pun hanya 0,25. Phishing walletnya top 10-nya 6,67%. Ya tidak aman teman-teman. Apakah koin ini layak beli? Ya jelas sekali tidak teman-teman ya. Oke. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini terakhir teman-teman ya. Coin Jokes teman-teman. Joge. Ini sepertinya koin meme. Koin meme itu harusnya di CTO teman-teman. Tetapi di sini devnya sell dan belum di CTO teman-teman ya. Kita akan coba cek untuk akun Twitternya. Nah, betul di sini jelas banget. Joge itu singkatan dari Joker Doge teman-teman. Jadi sebuah anjing yang dia itu didandanin selayaknya Joker teman-teman, tetapi versi anjing. Adalah koin meme yang memadukan humor dengan inovasi didukung oleh komunitas yang kuat dan bertujuan untuk mencapai pencapaian besar di Solana. Dia bilang komunitas yang kuat. Tapi follower dia aja cuma 229. Di sini ada sekitar 8 orang yang saya ikutin itu mengikuti dia teman-teman. Joker Dogs, can we be the next eyes of the infamous Elon Musk? Yes, we can. Ya. Kalau memang dia mau bilang komunitas yang kuat, tetapi belum di CTO teman-teman. Nah gimana? Kan nggak masuk akal. Di sini rate probability-nya pun ada 1 ya. Jadi dia kayaknya bikin koin yang sama teman-teman ya. Kita akan coba cek pump fund-nya. Ini kayaknya jelas banget koin scam teman-teman. Coin created. Nah, betul teman-teman ya. Dia buat koin yang sama dan udah di rak teman-teman. Mungkin kita coba cek chartnya. Nah, ini teman-teman ya. Dalam 1 hari mungkin ya. Nggak bisa. Jadi dari segini terus tinggal sisa segini teman-teman. Dan bahkan kalau dari holdersnya ya di sini phishing wallet semua teman-teman. Ya untuk hingga ke peringkat berapa nih? Hingga ke peringkat 50-nya pun phishing wallet semua teman-teman. Apakah koin ini bagus untuk dibeli? Sangat jelas sekali tidak teman-teman ya. BC ownersnya pun hanya megang 0,0. Di sini untuk bubble mapnya jelas sekali tidak aman ya. Oke, sepertinya udah cukup untuk koin-koin trending yang kita bahas hari ini teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian ya. Bukan aja kamu beli, jelas saya tidak menyarankan kalian untuk membeli dengan apa yang saya bilang tadi. Silakan resikonya kalian tanggung sendiri teman-teman. Sampai jumpa lagi di video lainnya.